Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Utami dari kelas Akuntansi Manajemen R10. Saya ingin menjawab soal diskusi online pertemuan ketiga mengenai biaya campuran. Soal yang pertama, mengapa biaya campuran menimbulkan masalah saat dilakukan pengelompokan biaya dalam kategori tetap dan variabel? Karena informasi yang ada itu hanya informasi jumlah biaya aktivitas dan jumlah penggunaan aktivitas. Jadi cukup sulit dalam identifikasi biaya tanpa adanya ukuran penggunaan atas biaya variabel dan biaya tetap tersebut. Soal kedua, mengapa grafik scatter merupakan langkah pertama untuk memisahkan biaya campuran ke dalam komponen tetap dan variabel? Karena grafik scatter ini memiliki tujuan, yaitu untuk melihat apakah asumsi hubungan linear tersebut wajar atau tidak. Lalu jika kita menggunakan grafik scatter ini, beberapa titik yang tampaknya tidak cocok dalam pola umum perilaku biaya mungkin bisa terlihat. Jadi diperolehlah pengetahuan yang dapat memberikan pertimbangan untuk mengeliminasi dan fungsi biaya yang mendasarinya, serta pengetahuan tentang hubungan antara biaya dan penggunaan aktivitas yang dapat mempermudah pemisahan biaya tetap dan variabel. Soal ketiga, jelaskan bagaimana metode scatter plot memisahkan biaya tetap dan variabel dari biaya campuran. Lalu jelaskan pula cara kerja metode tinggi rendah. Kenapa kedua metode tersebut berbeda? Jadi, metode scatter plot ini menyangkut pemeriksaan grafik scatter, yaitu plot yang menunjukkan jumlah biaya campuran pada berbagai tingkat aktivitas yang berbeda. Dan pemilihan dua titik yang terbaik itu untuk mewakilkan hubungan antara biaya dengan aktivitas, karena kedua titik tersebut menentukan suatu garis, sehingga kedua titik yang terpilih dapat digunakan untuk menentukan titik potong dan kemiringan garis dari kedua titik. Titik potong itu juga memperkirakan komponen biaya tetap dan kemiringan memberikan estimasi biaya variabel per unit aktivitas. Selanjutnya, bagaimana sih cara kerja metode tinggi rendah? Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu memilih dua titik tinggi dan rendah untuk menghitung parameter perpotongan dan kemiringan. Lalu, kenapa kedua metode tersebut berbeda? Karena metode tinggi rendah ini ditentukan oleh jumlah tinggi dan rendah dari variabel bebas yang memiliki keunggulan di objektivitasnya. Sedangkan metode scatter plot itu merupakan cara untuk identifikasi non-linearitas, outlier, dan pergerakan dalam hubungan biaya. Tetapi metode scatter plot ini memiliki kelemahan, yaitu terletak pada subjektivitasnya. Soal keempat, apa sih keunggulan metode scatter plot dibandingkan dengan metode tinggi rendah? Lalu, apa keunggulan metode tinggi rendah dibandingkan metode scatter plot? Keunggulan scatter plot ini jika dibandingkan dengan metode tinggi rendah, karena metode scatter plot bisa melihat data secara visual dan dapat menolong manajer untuk menghindari jebakan atas terlihatnya hubungan antara biaya aktivitas yang tidak mungkin terjadi. Jadi daripada memilih dua titik yang tampaknya mewakili pola biaya aktivitas umum, meskipun titik itu bukan merupakan outlier, pasangan titik lainnya pun bisa menjadi pilihan untuk mewakili secara keseluruhan. Sedangkan metode tinggi rendah, titik tinggi dan rendahnya itu mungkin merupakan outlier untuk menunjukkan hubungan biaya aktivitas yang jarang terjadi. Maka dari itu, rumus biaya yang dihitung dengan menggunakan dua titik ini tidak akan mencerminkan apa yang biasanya terjadi. Sedangkan keunggulan metode tinggi rendah itu dibandingkan dengan metode scatter plot terletak pada objektivitasnya, yaitu tadi bisa membantu manajer seperti mendapatkan ketetapan yang cepat mengenai hubungan biaya dengan menggunakan dua titik. Dalam metode scatter plot tidak ada kriteria objektif garis terbaik. Soal kelima, jelaskan yang dimaksud dengan metode kuadrat terkecil. Mengapa metode ini lebih baik dibandingkan metode tinggi rendah ataupun metode scatter plot? Baik, jadi metode kuadrat terkecil ini merupakan metode statistik untuk menemukan satu garis paling tinggi sesuai dengan serangkaian data. Dan metode ini pun digunakan untuk memecahkan komponen tetap dan variabel dari biaya campuran. Kenapa metode kuadrat terkecil ini lebih baik dibandingkan metode tinggi rendah ataupun metode scatter plot? Karena metode ini menghasilkan garis yang paling sesuai dengan titik data, hingga direkomendasikan dari metode tinggi rendah ataupun metode scatter plot. Metode kuadrat terkecil ini memiliki keunggulan loh, yaitu menilai keandalan persamaan biaya. Apa sih? Yaitu koefisien determinasinya memungkinkan analis untuk menghitung jumlah variabilitas biaya yang dijelaskan oleh penggerak biaya. Serta koefisien korelasi pun juga mengukur kekuatan hubungan dan menunjukkan arah hubungan. Baik, itu jawaban saya dari diskusi online pertemuan ketiga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Fly me to the moon.